Selamat siang dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Yuni Kairunisa akan memaparkan hasil rangkuman materi mata kuliah pengantar akuntansi 2 dengan judul materi kewajiban. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian dari kewajiban. Di sini kewajiban adalah kewajiban masa kini yang muncul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya. Kewajiban dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar. Di sini perbedaan klasifikasi antara kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar. Untuk kewajiban lancar yaitu pelunasan dibayar menggunakan aset lancar, jatuh tempo 1 tahun atau kurang. Lalu untuk kewajiban tidak lancar itu klasifikasinya pelunasan melalui laba jangka panjang atau aset non lancar, dan kemudian jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Kewajiban lancar terdapat beberapa jenis. Yang pertama, wesel bayar, kedua, hutang usaha, ketiga, hutang pajak penjualan, keempat, pendapatan diterima, kelima, hutang bunga, keenam, bagian hutang jatuh tempo. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa dari jenis kewajiban lancar. Yang pertama kita akan membahas wesel bayar. Wesel bayar merupakan janji membayar tertulis, mensyaratkan pinjaman untuk membayar bunga, dan diterbitkan dalam berbagai periode. Contoh perhitungan wesel bayar, jika sebuah perusahaan meminjam $10.000 dengan suku bunga tahunan 6% selama 1 tahun, maka bunganya $10.000 dikali 0,06 dikali 1 sama dengan $600. Kemudian jenis kewajiban lancar selanjutnya yaitu adalah hutang pajak penjualan. Hutang pajak penjualan adalah kewajiban pajak yang muncul ketika perusahaan memungut pajak atas penjualan barang atau jasa, tetapi belum menyetorkannya ke kas negara. Di sini contoh penghitungan pajak penjualannya yaitu penjualan $10.000, pajak 6%, maka kasnya $10.600, penjualannya $10.000, hutang pajak penjualannya yaitu $600. Jenis selanjutnya yaitu pendapatan diterima. Pendapatan diterima adalah pendapatan yang diterima sebelum perusahaan mengirimkan barang atau menyediakan jasa. Contoh perhitungannya, pendapatan diterima itu seperti misal jual tiket $10.000 dikali $50 sama dengan $50.500 untuk 5 pertandingan. Saat terima uang kas 500, pendapatan diterima di muka 500. Setelah satu pertandingan, pendapatan diterima di muka 100.000. Pendapatan tiket 100.000. Jenis kewajiban lancar terakhir yang saya bahas yaitu hutang jangka panjang jatuh tempo. Bagian hutang jangka panjang yang akan dibayar tahun ini. Tidak ada ayat jurnal penyesuaian yang diperlukan. Kesimpulan dari materi ini, kewajiban merupakan hutang perusahaan yang timbul akibat transaksi masa lalu, dan penyelesaiannya akan mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Pentingnya pengelompokan kewajiban terletak pada kebutuhan untuk menyajikan informasi yang transparan dan akurat dalam laporan posisi keuangan, dengan memisahkan kewajiban yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan lebih dari 1 tahun. Penggunaan laporan seperti investor, kreditur, dan manajemen dapat menilai likuiditas serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Beberapa contoh kewajiban lancar yang dipelajari meliputi wesel bayar, hutang pajak, pendapatan diterima di muka, serta bagian hutang pajak jangka panjang yang jatuh tempo. Setiap jenis kewajiban memiliki karakteristik dan perlakuan akuntansi yang berbeda, seperti adanya bunga pada wesel bayar atau pengakuan pendapatan secara bertahap pada pendapatan diterima di muka. Atas perhatiannya, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurangnya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih.